Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rehan Audio Sound System, channel yang membahas seputar audio sound system. Di video kali ini saya akan membahas seputar parametrik EQ di output DLMS. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, nggak ada salahnya buat yang baru gabung subscribe dulu ke channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini tambah maju dan tentunya bermanfaat untuk semuanya. Baik, langsung saja kita lanjut untuk video kali ini. Sebelum kita lebih dalam membahas seputar parametrik EQ untuk output DLMS kita, di sini saya akan membahas terlebih dahulu fungsi-fungsi yang ada di parametrik EQ. Di parametrik EQ ini ada 4 knob ya. Yang pertama ini adalah model parametrik EQ ya, atau mode, atau istilahnya ini yang difungsikan apa. Di sini kan ada packing, high shelving dan low shelving. Nanti akan saya jelaskan perbedaan antara packing, high shelving dan low shelving. Terus di sini ada kode, di sini ya ada hash. Hash ini maksudnya adalah frekuensi ya. Frekuensi berapa yang mau kita boosting atau mau kita cut ya. Terus di sini ada OCT atau octave ya ini. Ini kalau di perangkat-perangkat lain ya, itu ada istilah namanya bandwidth ya. Bandwidth itu adalah lebar sempitnya frekuensi yang mau kita boosting atau cut ya. Terus untuk dB di sini, dB kalau di perangkat lain itu biasanya disebut dengan gain ya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang ada di sini itu di setiap perangkat itu istilahnya berbeda-beda ya. Baik, langsung saja kita praktekkan ya untuk fungsi mode ini ya. Ini saya contohkan untuk packing ya. Ini saya contohkan, ini yang mau saya posting itu di area 100 Hz. Ini hanya contoh ya. Contohnya seperti ini, area 100 Hz ini mau saya posting ya. Kalau kita posting berarti gainnya kita naikkan ya, seperti ini. Jadi setelah kita naikkan akan menggunung seperti ini ya. Terus kalau kita naikkan untuk bandwidthnya atau oktavnya, ini akan jadi seperti ini, lebih lebar ya untuk area yang diposting. Berarti ini area yang diposting ini sekitar ini ya, antara 430 ya sampai 250 ya, atau kira-kira ini 300 ya. Terus kalau kita kecilkan untuk bandwidthnya atau oktavnya ini akan seperti ini, akan meramping. Jadi fokusnya itu yang di posting itu di 102 seperti ini ya, untuk fungsi kalau kita mode parametrik EQ atau packing ini. Terus
saya contohkan untuk yang low shelving ya. Maksudnya low shelving ini adalah rak bawah ya, dan high shelving ini adalah rak atas ya. Jadi seperti ini saya contohkan untuk low shelving dulu. Untuk low shelving ini kita harus menentukan rak bawah ini mulai dari frekuensi berapa. Ini saya contohkan untuk rak bawahnya ini mulai 500 Hz contohnya ya. Ini hanya contoh. Rak bawahnya mulai dari 500 Hz. Ini ketika saya posting ya dengan mode low shelving, ini kalau kita posting, kita naikkan gainnya, itu hasilnya seperti ini. Kita lihat untuk grafiknya ya. Jadi mulai 500 ya sampai 20 Hz ini akan naik semua. Begitu juga kalau kita turunkan, kita cut ya, ini seperti ini, mulai 500 Hz ini sampai 20 Hz akan turun grafiknya. Terus kalau kita menggunakan mode high shelving seperti ini juga harus kita tentukan ya untuk rak atasnya. Ini saya contohkan untuk rak atasnya ini mulai 800 ya contohnya. 817 ini kalau kita naikkan atau kita posting itu nanti mulai 800 ke atas sampai 20k ini ya, itu akan naik semua. Ini saya contohkan seperti ini ya. Begitu juga kalau kita turunkan seperti ini akan turun ya. Jadi untuk perbedaan packing terus low shelving dan high shelving itu seperti itu ya. Cuman untuk settingan model seperti ini itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Contohnya kalau kita menggunakan low shelving ini, kita tidak bisa memboosting frekuensi tertentu ya. Seperti ketika kita menggunakan packing ini ya, atau mode parametric EQ. Jadi seperti itu. Kelebihan dari mode low shelving ini, kita bisa meng-EQ dari frekuensi yang kita tentukan sama rata ya. Kita naikkan mulai 20 Hz sampai 500 Hz itu akan naik semua, dan kalau kita turunkan ini mulai 500 sampai 20 Hz juga turun, jadi otomatis ya. Cuman kita tidak bisa memposting di frekuensi tertentu. Contohnya frekuensi 100 Hz ini kita tidak bisa karena kita menggunakan low shelving ini. Cuman kalau kita menggunakan mode packing ya, ini misal kita mau memposting di frekuensi 100 contohnya, ini kan kita bisa, kita fokuskan di 100 Hz ya, ini kan bisa. Jadi seperti itu. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya dari penggunaan mode parametric EQ atau packing ini, dan high shelving dan low shelving. Jadi seperti itu untuk fungsi-fungsi knob yang ada di sini. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya untuk pembahasan cara boosting frekuensi mulai dari subwoofer, low, mid, high. Itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ini, jangan sampai
ketinggalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.